Baik, jumpa lagi kita di ilmu matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang matematika IPA pada SIMAK UI 2021. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri SIMAK UI 2021. Oke, kita mulai aja dari persamaan kuadrat. Kedua akar persamaan kuadrat M tambah 2X kuadrat kurang 2M kurang 1X tambah M tambah 1 sama dengan 0 bertanda negatif. Batas nilai M yang memenuhi adalah. Jadi kalau dikatakan dua akarnya itu adalah negatif, berarti kalau kita kalikan negatif kali negatif hasilnya positif. Kita tahu kalau X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya M tambah 1, A-nya M tambah 2. Jadi kita dapatkan M tambah 1 per M tambah 2 besar 0. Kemudian kalau kita kurangkan hasilnya lebih kecil 0. Kita tahu X1 tambah X2 sama dengan min B per 2A. Berarti minus kali minus positif ya. Berarti kita dapat 2M kurang 1 per M tambah 2 lebih kecil dari 0. Kemudian bisa sama bisa berbeda, berarti D besar sama dengan 0. Nah, berarti kita selesaikan B-nya tadi adalah minus 2M kurang 1. Jadi minus pangkat 2 tinggal kita olah 2M kurang 1 kuadrat. Kurang 4 kali A-nya M tambah 2, C-nya M tambah 1. Kita selesaikan ini sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus 16M kurang 7 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita gambar pada garis bilangan. Yang pertama tadi M sama dengan min 1. Dari sini M-nya minus 2. Jadi plus minus plus lebih besar berarti ke kanan dan ke kiri. Kemudian dari sini M-nya setengah. Yang ini. Dan minus 2. Ini plus, minus, plus. Yang diminta minus berarti yang ini dia. Kemudian dari sini kita dapat minus 16M kurang 7 besar sama dengan 0. Berarti minus 16M lebih besar sama dengan 7. Atau sama-sama dibagi minus 16 kita dapat M-nya dari sini pembuat 0-nya minus 7 per 16. Sehingga katanya lebih kecil. Berarti ini kita dapat yang ini penyelesaiannya berarti dari minus 1 sampai minus 7 per 16. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui X dan Y adalah bilangan bulat yang memenuhi XY tambah X tambah Y sama dengan min 33 dan X kuadrat Y tambah XY kuadrat sama dengan 162. Jadi ini kita faktorkan dulu menjadi XY kali X tambah Y sama dengan 162. Dari sini X tambah Y kalau ini pindah ke kanan berarti X tambah Y minus 33 kurang XY. Berarti kita masukkan kemarin. Kita dapatkan XY kali minus 33 kurang XY sama dengan 162. Nah, kita kalikan ke dalam lalu kita pindahkan ke kanan, maka kita dapatkan XY kuadrat tambah 33XY tambah 162 sama dengan 0. Lalu yang ini kita faktorkan menjadi XY tambah 27 kali XY tambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita dapat XY sama dengan minus 27, berarti X-nya minus 9 dan Y-nya 3. Kita tinggal masukkan kemari. Berarti mutlak 9 kurang 3 sama dengan 12 minus 12 ini mutlak dari 12. Jawabnya E. Selanjutnya kita lihat lagi hasil kali akar-akar real dari 2X tambah 1 kali 3X tambah 1 tambah 5X tambah 1 kali 30X tambah 1 sama dengan 10. Jadi ini berarti akarnya ada 4. Ya.
Berarti X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan, kalau ini 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1 kurang ini pindahkan ke kiri kurang 10 per ini 2 kali 3 kali 5 kali 30. Kita sederhanakan, kita dapat minus 1/100, berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi banyaknya bilangan real A agar bertidaksamaan mutlak X kuadrat tambah 2AX tambah 3A kecil sama dengan 2. Jadi ada dua penyelesaiannya. Yang pertama untuk yang positif dulu. X kuadrat tambah 2AX tambah 3A kecil sama dengan 2, pindahkan ke kiri. Sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah 2AX tambah 3A kurang 2 kecil sama dengan 0. Dari sini kita cari harga D. Harga D-nya itu adalah 2A kuadrat kurang 4A kali 3A kurang 2 sama dengan 0. Kenapa? Karena katanya memiliki tepat satu solusi. Jadi ini kita selesaikan sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan dibagi 4. A kuadrat kurang 3A tambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita cari lagi D. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Hasilnya kita dapat 1, ini lebih besar dari 0. Berarti dari sini kita dapat penyelesaiannya ada 2. Selanjutnya kita ambil untuk yang negatif. Kita ini selesaikan, kita pindahkan, maka kita dapat X kuadrat tambah 2AX tambah 3A tambah 2 besar sama dengan 0. Kemudian ini kita cari juga harga D-nya sama dengan 0, berarti 2A kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3A tambah 2 sama dengan 0. Kita selesaikan, sederhanakan, kita bagi 4 sehingga kita dapatkan hasilnya. Lalu dari sini kita cari harga D-nya, kita dapat harga D-nya 17, berarti lebih besar 0. Nah, maka dari sini juga kita dapat dua himpunan penyelesaian, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi misalnya X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2K kuadrat kurang K kurang 1X tambah 3K tambah 4 sama dengan 0. Kedua akar-akar itu bilangan bulat dengan K konstan. Jika X1, K, X2 merupakan 3 suku barisan geometri, maka jumlah N suku pertama dari barisan tersebut adalah. Jadi berarti harus kita tahu berapa X1, berapa X2, dan berapa K. Nah, kita tahu kalau hasil perkaliannya X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya 3K tambah 4, A-nya 1 ya. Kemudian dari persamaan dari sini, karena ini kata geometri, berarti K kuadrat sama dengan X1 kali X2. Kita samakan ini hingga kita dapatkan K kuadrat sama dengan 3K tambah 4. Kita pindahkan ke kiri sama dengan 0. Nah, yang ini kita faktorkan sehingga kita dapatkan K-nya sama dengan min 1 atau K-nya sama dengan 4. Kalau K-nya sama dengan min 1, maka barisan ini berubah menjadi barisan ini berubah menjadi, atau ini kita masukkan kemari, kita dapatkan X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan sempurna, berarti X kurang 1 kuadrat sama dengan 0, berarti X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Nah, K-nya udah dapat, X1 dan X2 udah dapat, kita masukkan kemari sehingga barisannya adalah 1, min 1, 1. Nah, dari sini kita cari R-nya. R-nya sama dengan U2 per U1, berarti sama dengan min 1. Kita tahu rumus Sn adalah A kali 1 kurang R per Kn per 1 kurang R. A-nya sudah ada, ini R-nya sudah ada. Tinggal masukkan aja sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 kurang min 1 sudah sama dengan 2 ya. Berarti Cn sama dengan 1 kurang min 1 pangkat N per 2. Ini sama dengan 1/2 dikurang setengah kali min 1 pangkat N. Jadi jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi dalam segitiga ABC, jika sudut alfa berhadapan dengan sisi A dan sudut B berhadapan dengan sisi B,
maka tangen setengah alfa tambah beta per tangen setengah alfa kurang beta. Nah, jadi supaya kita lebih jelas, kita gambarkan aja dulu. Ini adalah segitiga ABC, sesuai dengan soalnya tadi, ini A, B, C. Lalu selesaikan yang ini, atau kita cari dulu menggunakan aturan sinus. Aturan sinusnya berarti sin alfa per A sama dengan sin B per B. Misalkan aja sama dengan K. Berarti dari sini kita dapat sin alfa sama dengan AK dan sin beta sama dengan BK. Nah, yang ini kita selesaikan sekarang. Sin setengah alfa tambah beta per tangen setengah alfa tambah beta per tangen setengah alfa kurang beta sama dengan sin setengah alfa tambah beta per cos setengah alfa kali beta tambah beta. Kemudian dikali cos, ini sebenarnya ini sin setengah alfa kurang beta per cos setengah alfa kurang beta, tapi langsung aja saya kalikan seperti ini, cos setengah alfa kurang beta per sin setengah alfa kurang beta. Nah, yang ini kita ubah dulu menjadi setengah sin alfa tambah sin beta per setengah alfa kurang beta sin beta. Nah, ini setengahnya habis ya, berarti sin alfa tadi sama dengan AK, sin beta sama dengan BK. Kita masukkan ke sini sehingga hasilnya A tambah B per A kurang B. Berarti jawabnya adalah B. Nah, kemudian kita lihat lagi banyaknya penyelesaian dari persamaan 2 pangkat mutlak X sama dengan sin X pangkat 2. Nah, jadi kalau seperti ini supaya lebih jelas kita gambarkan aja yang ini Y sama dengan 2 pangkat mutlak X dan Y sama dengan sin X kuadrat. Kalau kita gambarkan Y sama dengan 2 mutlak X dan ini adalah gambar dari Y sama dengan sin X kuadrat. Nah, kalau kita lihat gambar ini tidak berpotongan, jadi berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0. Kemudian limit 5 pangkat X tambah 5 pangkat 3X pangkat 1 per X dengan X mendekati tak hingga. Jadi ini kita selesaikan dulu pelan-pelan. Kita faktorkan dulu menjadi 5 pangkat X kali 1 tambah 5 pangkat 2X. Lalu yang ini sama-sama kita bagi dengan 5 pangkat 2X sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 5 kali 25 sama dengan 125. Berarti jawabnya E. Kemudian diberikan fx sama dengan sin kuadrat X. Jika f aksen X menyatakan turunan pertama dari fx, maka ini sama dengan berapa? Nah, jadi yang ini kan sama dengan turunan kedua, karena di sini sudah bicara turunan pertama, berarti turunan kedua. Jadi sama saja dengan kita cari turunan kedua dari fungsi ini. Nah, kita awali dengan turunan pertama dari fungsi sin kuadrat X itu sama dengan 2 sin X cos X. Kalau kita sederhanakan menjadi sin 2X. Turunankan lagi ini supaya dapat turunan kedua. Sama dengan 2 cos 2X. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi integral dari min 1 sampai 2 X kurang 2 mutlak X dx. Jadi ini kita potong-potong aja. Pertama kita ambil yang untuk negatif, kedua untuk yang positif. Jadi X kurang 2X sama dengan min 3X. Kalau X kurang 2X sama dengan min X. Kita integralkan ini masing-masing. Maka kita dapat 3 per 2X kuadrat. Batas atasnya 0, bawahnya min 1. Kemudian yang ini min setengah X kuadrat. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kita substitusikan maka kita peroleh hasilnya min 3 per 2 kurang 2 sama dengan min 3 setengah. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi diberikan bidang 4 ABCD dengan BC tegak lurus BD dan AB tegak lurus bidang BCD. Jika BC sama dengan BD sama dengan A akar 2 dan AB sama dengan A, maka sudut antara bidang ACD dan BCD adalah berapa? Jadi supaya lebih jelas bagi kita itu kita gambarkan aja dulu, inilah dia bangun bidang keempatnya ABCD.
Jadi yang ditanyakan sudut antara ACD dan ACD. Nah, berarti itu adalah X yang ini. Berarti kita harus tahu BM. Nah, maka kita cari aja BM sama dengan BC kali BD per CD. Kita dapat sama dengan A. Nah, kalau udah dapat itu berarti kita tinggal tangen X sama dengan A per A. Ya, yang ini nggak ada ya. Yaitu AB per BM. Itu tangen ya, AB per BM. Berarti A per A sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat atau sama dengan pi per 4. Oke, kemudian kita lihat lagi. Jika A adalah matrik ukuran P kali Q, B adalah matrik ukuran R kali S, dan AB sama dengan 0, 0 adalah matrik 0. Maka yang berlaku ukuran matrik A kali B adalah P kali S. Nah, jadi kita tahu P kali S ya. Nah, awal kali akhir yang ini. Jadi berarti itu benar. Nah, kemudian supaya bisa dilakukan perkalian maka harus laki sama dengan R. Berarti nomor 2 benar, nomor 3 sudah pasti benar itu. Nah, jadi nomor 4 A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi boleh saja, boleh juga tidak. Karena ada saja matrik yang dua matrik yang bukan matrik 0 yang hasilnya adalah matrik 0. Jadi berarti jawabnya adalah E. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini tentang Matematika IPA SIMAK UI yang khusus persiapan 2021. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.